Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini video ini akan memaparkan tentang sintesis pada mata kuliah telaah materi PAI di sekolah dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Rusdi SUD MPDI. Sintesis materi perkuliahan telaah materi PAI di sekolah yang disusun oleh saya sendiri, Kafi Hidayatul Iman, dari kelompok 4 dengan NIM 230960101. Langsung saja, yang pertama yakni pada pertemuan kedua, Al-Quran Hadis tingkat SD MI sederajat. Sintesis pada capaian pendidikan yaitu mengenal, membaca, memahami serta mengamalkan Al-Quran Hadis dalam kehidupan sehari-hari. TM3E menumbuhkan rasa cinta peserta didik terhadap Al-Quran dan Hadis melalui pengenalan Al-Quran, surah-surah pendek, hadis pilihan, serta adab membaca Al-Quran. Untuk data, yakni berdasarkan hasil diskusi kelompok. Materi, surah pendek, An-Nas sampai dengan Ad-Duha, dan hadis tentang kebersihan, kejujuran, dan kasih sayang. Selanjutnya pertemuan ketiga, tentang Al-Quran Hadis tingkat SMP, MTS, SMK, SMA sederajat. Pada tingkat SMP, MTS sederajat, capaian pendidikan, peserta didik mampu membaca Al-Quran dan Hadis dengan tartil, memahami makna dan kandungannya, serta menerapkan nilai iman dan akhlak. TM3E, tujuan memahami dan mengamalkan nilai Qur'ani, metode diskusi literasi Qur'ani, dan pembelajaran berbasis proyek. Untuk materi, surah pilihan dan hadis tentang niat menuntut ilmu, akhlak terpuji. Kemudian SMK dan SMA sederajat. Untuk CP, menganalisis kandungan Al-Quran dan hadis secara kritis serta menjadikannya dasar bersikap dan bertindak. Untuk TM3E, tujuan internalisasi nilai Qur'ani, materi ayat dan hadis kontekstual, metode problem based learning, dan proyek. Materi ayat dan hadis tentang keimanan, akhlak sosial, tanggung jawab, dan tentang kehidupan modern. Selanjutnya pertemuan keempat, yakni tentang akidah akhlak tingkat SDMI sederajat. Sintesis capaian pendidikan, peserta didik mengenal Allah, rukun iman, dan membiasakan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. TM3E, tujuan penanaman iman dasar, materi akidah dan akhlak sederhana, metode pembiasaan dan keteladanan, evaluasi sikap dan perilaku. Untuk materi pengenalan Allah, rukun iman, jujur, disiplin, dan hormat kepada orang tua. Pertemuan kelima, Al-Quran Hadis tingkat SMP MTS, SMK SMA sederajat. SMP MTS sederajat. Untuk CP, peserta didik memahami akidah Islam dan membiasakan akhlak terpuji dalam lingkungan sosial. TM3E, tujuan penguatan iman dan akhlak, materi akidah dan akhlak sosial, metode diskusi dan refleksi, evaluasi pemahaman dan sikap. Materi rukun iman, akhlak terpuji dan tercela, tanggung jawab, dan sopan santun. Untuk SMK dan SMA sederajat, peserta didik mampu menganalisis akidah Islam dan mengamalkan akhlak mulia secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. TM3E, tujuan internalisasi dan analisis nilai akidah, materi akidah dan akhlak kontekstual, metode problem based learning, dan proyek, evaluasi analisis, dan pemahaman sikap. Untuk materi untuk materi akidah Islam, akhlak terhadap Allah. Baik untuk SMP dan MTS sederajat. CP, peserta didik memahami akidah Islam dan membiasakan akhlak terpuji dalam lingkungan sosial. TM3E, tujuan penguatan iman dan akhlak, materi akidah dan akhlak sosial, metode diskusi dan refleksi, evaluasi pemahaman dan sikap. Materi rukun iman, akhlak terpuji dan tercela, tanggung jawab, dan sopan santun. Peserta didik untuk SMK dan SMA sederajat.
CP. Peserta didik mampu menganalisis akidah Islam dan mengamalkan akhlak mulia secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. TM3E. Tujuan internalisasi dan analisis nilai akidah, materi akidah dan akhlak kontekstual, metode problem based learning dan project. Materi akidah Islam, akhlak terhadap Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Selanjutnya pertemuan ke-6 tentang fikih tingkat SD dan MI sederajat. Untuk CP, peserta didik memahami dan mempraktikkan tata cara ibadah dasar dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. TM3E. Tujuan pembiasaan ibadah, materi fikih dasar, metode praktik dan pembiasaan, evaluasi praktik ibadah. Data berdasarkan hasil diskusi kelompok, materi toharoh, wudhu, sholat, doa sehari-hari. Untuk pertemuan ke-7, fikih tingkat SMP dan MTS, SMK, SMA sederajat. Untuk SMP dan SMP dan SMK sederajat, SMP dan MTS sederajat. CP. Peserta didik memahami ketentuan fikih ibadah dan muamalah sederhana serta mampu menerapkannya dengan disiplin. TM3E. Tujuan pemahaman dan praktik hukum Islam, materi fikih ibadah dan sosial, metode diskusi dan praktik, evaluasi pemahaman dan sikap. Untuk materi sholat berjamaah, puasa, zakat, adab, pergaulan. SMK dan SMA sederajat. Peserta didik mampu menganalisis dan menerapkan hukum fikih ibadah dan muamalah dalam kehidupan modern. TM3E. Tujuan analisis dan penerapan fikih, materi fikih kontekstual, metode problem based learning dan project. Materi fikih ibadah lanjutan muamalah materi fikih ibadah lanjutan muamalah, ekonomi syariah dan fikih sosial. Untuk pertemuan ke-8, sejarah peradaban Islam tingkat SD MI sederajat. Untuk CP. Peserta didik mengenal kisah Nabi dan tokoh Islam serta meneladani akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. TM3E. Tujuan penanaman keteladanan, materi sejarah Islam awal, metode cerita dan refleksi, evaluasi pemahaman dan sikap. Materi kisah Nabi Muhammad SAW dan tokoh Islam teladan. Pertemuan ke-9, sejarah peradaban Islam tingkat SMP, MTS, SMK, SMA sederajat. Untuk SMP MTS sederajat, CP. Peserta didik memahami perkembangan sejarah Islam dan mengambil hikmah dan peristiwa-peristiwa penting. TM3E. Tujuan pemahaman sejarah dan nilai, materi periode awal Islam, metode diskusi dan literasi sejarah, evaluasi pemahaman dan refleksi. Materi dakwah Nabi, Khulafaur Rasyidin dan perkembangan Islam awal. Untuk SMK SMA sederajat, CP. Peserta didik mampu menganalisis dinamika peradaban Islam dan relevansinya dengan kehidupan modern. TM3E. Tujuan analisis sejarah dan peradaban, materi perkembangan Islam global, metode problem based learning dan project, evaluasi, analisis dan presentasi. Materi peradaban Islam klasik, pertengahan dan modern serta kontribusinya bagi dunia. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.